Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, dikatakan semua makhluk termasuk binatang pun pada setiap hari Jumat merasa cemas dan takut, terkecuali dengan manusia dan jin. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu binatang melata pun di atas bumi ini, melainkan ia akan menyambut hari Jumat pada pagi hari dalam keadaan memperhatikan dengan seksama apa yang akan terjadi hingga matahari terbit, karena demikian takutnya pada hari kiamat, kecuali anak Adam. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Seperti itulah, mereka semua dihinggapi rasa takut setiap hari Jumat datang. Hanya manusia dan jin saja yang menjalani hari-harinya dengan tenang, tanpa merasa takut dan cemas dengan datangnya hari Jumat. Manusia hanya menghabiskan hari-hari dengan santai dan dengan sedikit beribadah. Oleh karena itu, semoga kita semua sama-sama memperbanyak amal soleh dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita menghadapi hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan selalu merasa paling suci, ya, karena kita cuma berbeda jalan dalam memilih dosa. Paham? Biasanya kata-kata ini muncul di saat diri ini diberi nasihat. Dan boleh jadi nasihat itu juga datang dari orang yang belum terbebas dari dosa. Jadi merasa kurang layak aja gitu jika nasihat datang dari mereka. Sama halnya dengan kaum kafir Quraisy yang enggan menerima apa yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya karena kesombongan. Kesombongan itu menutup akan pintu kebenaran. Mereka merasa bahwasanya Nabi Muhammad tidak layak untuk menjadi nabi karena usia beliau yang masih muda. Lagian ya, tunjukkan kepada saya satu dalil saja yang mengisyaratkan bahwasanya kita harus menjadi suci, terbebas dari dosa terlebih dahulu, baru bisa menasehati di antara sesama. Memberi nasihat bukan berarti kita merasa bahwa diri ini sudah suci, terbebas dari dosa. Karena kita manusia, bukan malaikat yang susah rasanya terbebas dari dosa. Maka dari itu, Tuhan perintahkan kepada kita untuk saling menasehati di antara sesama, agar kita tidak terlena dan terus-menerus tenggelam dalam kesalahan. Kalaulah seorang pendosa tidak lagi boleh menasehati manusia, maka siapa di antara kita yang akan memberi nasihat setelah baginda Nabi Muhammad telah tiada? Tapi, tahu nggak kalian yang lebih parah dari itu semua? Ialah orang yang tahu itu dosa, kemudian dia kerjakan, dan dengan itu dia bangga untuk sebarkan ke media sosial. Semoga kita semua yang menyaksikan video ini terhindar dari sifat munafik dan juga sifat fasik. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan keluar gunung emas. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan tidak akan terjadi kiamat sampai keluar gunung emas di sungai Furat. Kalau dia keluar, maka manusia akan saling berebut satu sama yang lain emas itu. Kalau kalian melihat itu, jangan ikut-ikutan, kata Nabi SAW. Buat kita ini dilarang ikut-ikutan umat Nabi SAW bilang ikut-ikutan. Karena dari 100 orang, 99 akan mati dan hanya satu yang lolos. Yeah, I don't know, 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 I don't know. I remember when, I remember, 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 I remember. I'm a Muslim. Sunni, Shia, and I'm just a Muslim. Don't buy building cause I'm a Muslim. I love Muhammad cause I'm a Muslim. I love Jesus cause I'm a Muslim. Muslim. Keeping it halal all day, I'm a Muslim. Anak yang masih belum terkontaminasi pikirannya dengan hal-hal yang buruk, terutama film-film kartun, coba tanya di mana Allah. Pasti secara fitrah dia tunjuk ke langit. Tapi ya, Allah di mana?
Tidak semua ngomongin orang lain itu ghibah. Ghibah itu ada kaidahnya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu menyebut sesuatu yang ada pada diri saudaramu, di mana sesuatu tersebut sangat dibenci olehnya. Jadi ketika kita menyebutkan aib seseorang di tongkrongan kita contohnya, maka itu disebut ghibah. Karena siapa yang suka ketika disebut aibnya? Gak ada. Kita benci ketika aib kita disebut oleh orang lain. Namun ketika kita membicarakan orang lain dan itu tidak ada sifat di mana dia membenci, ya sekedar menceritakan suatu keadaan, nah gak ada masalah. Contoh, saya lagi bicara sama si A. Tahu gak? Kemarin Gojo sama Eren, mereka pergi ke kantor Hokage, terus dari kantor Hokage mereka ngeliatin Meliodas bisa terbang. Saya gak ngejelek-jelekin Eren, saya gak ngejelek-jelekin Gojo, karena di situ sifatnya ya udah. Saya sama si A cuma ceritain keadaan si Gojo sama si Eren. Sedangkan sekarang orang-orang Indo itu kayak menggeneralisir setiap kali kita ngomongin orang itu pasti ghibah, padahal gak gitu. Gak gitu Neng konsepnya, sini saya terangkan. Bayangin lu ujian tata boga, dikasih soal 1 sampai 10. Nah ketika lu ngerjain, lu nomor 1 sampai 7 benar, sedangkan nomor 8, 9, 10 lu salah gitu. Apakah kesalahan 8, 9, 10 itu akan menutupi kebenaran yang 7 ini? Ya 7 ini tetap benar, yang 3 ini tetap salah gitu. Oke, masuk ke sini. Misal 1 sampai 5 sholat, 6 sampai 7 hijab, 8, 9, 10 dia tidak maksiat. Nah, seandainya dia melakukan maksiat, ini tuh tetap benar, nggak mungkin ini terus jadi salah, hanya seperti itu. Nah, apalagi kalau dia tobat atau remedi, ada remedi, ini jadi benar. Dia minta maaf, tobat, ini jadi benar. Dapat nilai 10. Itu. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah. Yeah. I want you to the moon, I want you to the moon, I want you to take me home, I'm falling, love me long, I'm rolling, losing control, body and soul, mental for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in, hold you tight, you're calling, I'll take control, your body and soul, mental for sure, I'm already yours. Take me home, I'm falling, for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling. I'll take control. You my beat. Alhamdulillah. Yarhamukillah. Yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Kalimat paling dahsyat yang bisa mematahkan punggung iblis. Wow. Nah, bagi kalian yang masih takut ke kamar mandi buat ambil wudhu untuk tahajud, bisa kalian amalkan satu kalimat ini. Diriwayatkan dari Al-Hafiz Al-Mausili dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Rasulullah SAW bersabda, bacalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan astagfirullah, aku meminta ampun kepada Allah. Dan perbanyaklah, karena iblis berkata, aku membinasakan anak Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah dan astagfirullah. Lanjut setan mengatakan, jika aku melihat itu, aku membinasakannya dengan hawa nafsu, dan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sungguh licik bukan? Mereka sangat licik. Sampai kapanpun mereka gak akan bosan menjerumuskan kita. Gampang sekali bukan mematahkan punggung iblis dengan la ilaha illallah dan astagfirullah dimanapun kalian berada. My friend, 消えたか雑念は。Thank you so much, best friend. My friend, 消えたか雑念は。Thank you so much, best friend.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.